Video ini adalah video ketujuh dalam minggu ini. Normalnya sih jadwal upload cuma 5 kali seminggu, tapi anggap aja ini bonus spesial, 7 hari penuh tanpa jeda upload. Kemarin mungkin kelihatan agak bolong-bolong dan jarang update, karena lagi berusaha berjuang bahas anime baru. Tapi tenang aja, jatah kuota mingguan bahas Cry tidak berkurang, tapi tetap nambah. Karena dalam satu hari jika ada stok, kami akan upload lebih dari satu video. Kadang 2, bahkan 3 video sekaligus. Nah, untuk episode kali ini, jujur aja ceritanya memang masih belum masuk ke bagian yang paling seru. Hampir seluruh isinya masih berfokus pada sudut pandang para petinggi kerajaan. Mulai dari komandan para ksatria, ketua lembaga penelitian Zebrudia, sampai dengan pemimpin para penyihir agung yang mengatur seluruh sistem sihir di kekaisaran. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke dalam cerita dan lihat bagaimana para pemimpin Zebrudia menghadapi krisis yang mulai mengguncang ibu kota. Setelah Akademi Sihir Zebrudia, tempat dengan jumlah korban hilang terbanyak adalah Institut Primus, lembaga penelitian tertua di Zebrudia, yang dikenal karena menggabungkan seni alkimia dan sihir dalam eksperimen tingkat tinggi. Di ruang pertemuan utama yang berdinding batu putih dan berlapis rune anti gema, suasana terasa berat. Para peneliti dan penyihir senior duduk berjajar di bawah cahaya biru kristal sihir yang bergetar pelan, menandakan adanya resonansi energi yang tidak stabil di udara. Di ujung meja, Nikolar Smoky, sang rektor, memandangi tumpukan dokumen di depannya. Tangannya bergerak perlahan, mengelus janggut yang panjang dan rapi. Kebiasaan lamanya saat berpikir keras. Semua catatan dan laporan dari para peneliti telah diperiksa satu persatu, namun hasilnya sama. Nihil. Tidak ada fenomena yang benar-benar cocok dengan pola penculikan yang sedang terjadi. Bagi seorang alkemis, sepertinya, bahkan proses menghapus eksistensi seseorang dari ingatan publik adalah sesuatu yang mustahil. Ia tahu betapa rumitnya memanipulasi persepsi dan memutus keterikatan mana seseorang dengan dunia material. Menghilangkan seseorang saja sudah cukup sulit, tapi dalam kasus kali ini, yang hilang bukan hanya tubuh, melainkan juga keberadaan itu sendiri. Tidak ada saksi, tidak ada jejak, bahkan tidak ada ingatan tentang korban. Seolah-olah mereka memang tidak pernah ada. Nikolarv merasa siapapun yang berada di balik semua ini bukan hanya memahami hukum dunia, tetapi juga telah menembus batas di antara realitas dan ketidaksadaran manusia. Beberapa orang di ruang itu berbisik lirih, membandingkan peristiwa ini dengan teori lama yang bahkan tidak pernah terbukti tentang penyelarasan dimensi minor dan kemungkinan distorsi ruang yang dipicu oleh keberadaan entitas non-manusia. Namun, teori itu segera ditolak karena tak ada bukti fisik yang mendukung. Di sisi kanan meja, Sage Cluster dari Akademi Sihir Zebrudia duduk dengan tangan terlipat di depan dada. Ia dikenal sebagai penyihir yang skeptis, tapi bahkan wajahnya kali ini tidak bisa menutupi rasa khawatir yang menebal. Dalam pandangannya, tingkat pengaburan persepsi seperti ini tidak mungkin dicapai hanya dengan sihir biasa. Diperlukan sesuatu yang lebih, sebuah sistem sihir yang tidak tercatat dalam arsip manapun. Ia sempat berpikir tentang teori yang pernah diajukan oleh seseorang yang sudah lama tidak aktif di bidang akademis. Teori tentang inkarnasi sihir reflektif, konsep yang memutar balik persepsi dunia terhadap keberadaan subjeknya. Nama yang terlintas di benaknya tidak diucapkan, tapi hampir semua orang di ruangan itu tahu siapa yang dimaksud. Thousand Tricks. Kata-kata di volume 13 ini emang agak sulit. Tapi gampangnya begini, Sage Cluster sedang membahas mengenai teori menarik dari buku Sihir karangan Cry. Cry pernah menuliskan sebuah teori tentang konsep dunia sihir baru yang sifatnya berkebalikan. Cry pikir jika material yang dibutuhkan sudah sesuai, maka seseorang bisa menggunakan sebuah sihir kuno untuk dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati, walaupun hasilnya tidak sempurna, yaitu hanya berupa roh atau berupa wujud hantu saja. Itulah yang dinamakan oleh Cry sebagai teori sihir inkarnasi sihir reflektif. Lebih gampangnya lagi, sihir ini dibuat untuk menciptakan suatu makhluk hidup yang sifatnya bukan manusia dan bukan dari dunia mereka.
Di antara para penyihir, nama itu seperti batas antara kekaguman dan kecemasan. Pria yang disebut sebagai Avatar of Misfortune itu telah menciptakan banyak hal yang melampaui pengetahuan manusia. Sihir, relik, bahkan metode pelatihan yang membuat banyak hunter hampir mati hanya untuk naik satu peringkat. Tidak ada yang benar-benar tahu sejauh mana ia memahami struktur dunia, dan itulah yang membuat semua orang tidak tenang. Hanya satu orang yang bereaksi dengan emosi yang tidak bisa disembunyikan, Lucia Rogier, murid Sage, sekaligus salah satu hunter berbakat yang dikenal dengan julukan Avatar of Creation. Ia berdiri di antara para penyihir dengan ekspresi menahan diri. Semua orang tahu siapa dirinya, salah satu anggota utama Thousand Tricks, sekaligus adik dari sosok yang namanya baru saja terlintas di benak mereka semua. Lucia ditunjuk langsung oleh Sage untuk memimpin penyelidikan kali ini. Keputusan itu tampak logis, mengingat banyak korban hilang berasal dari lingkungan akademi sihir dan lembaga penelitian yang memiliki keterkaitan dengan bidang sihir tinggi. Namun, di balik keputusan itu tersimpan tekanan politis yang jelas. Kekaisaran telah menetapkan bahwa kasus ini harus diselesaikan tanpa melibatkan Thousand Tricks secara langsung. Nama mereka terlalu besar, dan setiap kemenangan mereka berarti pengakuan terhadap kelemahan negara. Lucia memahami hal itu dengan baik. Ia tahu bahwa meskipun dirinya adalah bagian dari kelompok yang paling menakutkan di Zebruddia, saat ini ia berada di sisi yang seharusnya menjaga jarak. Batas itu tipis, dan semua orang di ruangan ini sadar bahwa setiap langkahnya akan diawasi. Ketika tiba gilirannya untuk melaporkan hasil penyelidikan, Lucia berbicara dengan tenang. Ia menjelaskan bagaimana seluruh pola kasus ini tampaknya terhubung dengan fenomena yang berawal dari sesuatu yang tampak sepele, rumor. Dalam laporan yang ia sampaikan, disebutkan bahwa setiap orang yang mencoba membuktikan kebenaran rumor tersebut justru menghilang tanpa jejak, sementara mereka yang mengabaikannya tetap aman, meskipun perlahan kehilangan ingatan tentang rumor itu sendiri. Rumor itu seperti makhluk hidup. Ia menyebar perlahan, tumbuh diam-diam, dan memakan mereka yang mencoba menyingkap tabirnya. Di permukaannya, ia hanya cerita kosong yang diceritakan dari mulut ke mulut, tentang gang misterius, ketukan di malam hari, atau suara yang memanggil dari balik kegelapan. Namun, di baliknya ada pola, ada sistem. Seolah-olah rumor itu adalah mekanisme yang sengaja diciptakan. Lucia menyimpulkan bahwa fenomena ini tidak muncul secara alami. Ada sesuatu atau seseorang yang menanamkan inti dari rumor tersebut ke dalam jaringan sosial ibu kota, dan efeknya perlahan menjalar seperti infeksi. Namun hingga saat ini, belum ada jejak sihir, relik, atau aliran mana yang bisa ditelusuri sebagai penyebabnya. Ruangan itu kembali hening. Tidak ada yang berbicara, tapi semua tahu bahwa penjelasan Lucia hanyalah langkah awal. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka masih aman setelah ini, atau bahwa mereka tidak sedang berada di dalam lingkaran rumor itu sendiri. Di luar jendela besar ruangan, matahari tertutup awan kelabu. Dari ketinggian menara astrologium, ibu kota terlihat damai, tapi di bawah permukaannya, sesuatu yang tak terlihat sedang bekerja, dan tidak ada satupun di antara mereka yang tahu seberapa dekat mereka dengan pusat kegelapan itu. Franz mengerutkan kening ketika laporan dari Lucia Rogier berakhir. Suara perempuan itu tenang, teratur, dan disampaikan dengan kejelasan yang membuat setiap kata terasa seperti hasil dari perhitungan yang matang. Di tengah suasana rapat yang tegang, ketenangan seperti itu menjadi langka, dan bagi Franz sekaligus pertanda bahwa Lucia benar-benar memahami apa yang ia hadapi. Sebagai seorang komandan yang telah lama mengamati berbagai kalangan, Franz tahu betul reputasi Lucia di antara para magi. Ia adalah penyihir muda berbakat yang menonjol bukan karena kekuatannya semata, tetapi karena kemampuannya untuk tetap rasional di saat kebanyakan magi lain kehilangan kendali atas emosi dan kekuasaan mereka. Dalam hal itu, Lucia jauh lebih bisa diandalkan dibandingkan Abyssal Inferno, sang pemusnah yang gemar menyalakan api kehancuran setiap kali keadaan mendesak. Ia juga lebih tenang dibandingkan para spirit noble yang selalu menimbulkan gesekan dengan kaum bangsawan,
entah karena kesombongan atau keangkuhan alami mereka. Namun, meski begitu, Franz tidak bisa menahan diri untuk tidak membandingkannya dengan sosok lain. Kakaknya, sang legenda yang namanya masih menggema di antara para petinggi kekaisaran, Thousand Tricks. Dalam hal penyelidikan, siasat, dan intuisi yang menembus batas logika, Cray Andre berada di tingkat yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Franz tidak ingin mengakuinya, namun setiap kali mendengar laporan yang terstruktur dan penuh kehati-hatian seperti ini, ia merasakan sedikit kekosongan. Seolah laporan itu terlalu aman, terlalu rapi, tidak memiliki kejutan yang bisa membuatnya kehilangan kata-kata, seperti ketika mendengarkan analisis kakak Lucia yang sering kali melampaui pemahaman manusia. Lucia melanjutkan laporannya dengan penuh keyakinan. Ia menjelaskan tentang sistem penanda sihir, sebuah metode pelacakan yang ia tanamkan pada sejumlah siswa di Akademi Sihir Zerbrudia. Dengan tenang, ia memaparkan bagaimana simbol itu bekerja, bagaimana energi sihir yang terikat di dalamnya mampu memberi sinyal ketika penggunanya menghilang dari dunia yang terlihat. Sihir itu bukan sekadar teori, ia menyebutnya sebagai hasil karya orisinal, tercipta dari eksperimen berulang dan kejeniusan praktis sang pendirinya. Orang yang dikenal sering menghilang secara misterius di dalam Treasure Vault. Sihir orisinal seperti itu sangat jarang ditemui. Biasanya fungsi pelacakan hanya bisa dilakukan oleh relik-relik kuno, benda-benda yang terbatas jumlahnya dan sulit dikendalikan. Jika sebuah sihir mampu menggantikan fungsi relik, maka itu bukan hanya prestasi luar biasa, melainkan juga terobosan strategis bagi seluruh lembaga kekaisaran. Franz memahami nilai luar biasa dari laporan ini. Meskipun dalam diam ia sadar bahwa setiap kalimat yang mengandung nama Thousand Tricks secara tidak langsung menegaskan betapa besar pengaruh sosok itu, bahkan tanpa kehadirannya. Di sisi lain meja, beberapa komandan dan peneliti saling bertukar pandang. Gagasan menanamkan penanda sihir pada warga sipil jelas bukan sesuatu yang bisa diterapkan oleh pasukan kesatria tanpa menimbulkan masalah. Tetapi bagi seorang magi seperti Lucia, tindakan itu masih dapat dibenarkan selama tidak mengorbankan siapapun secara langsung. Ia hanya menanam tanda, bukan menjadikan siapapun sebagai umpan. Tujuannya murni untuk mengamati apa yang terjadi pada saat-saat terakhir sebelum seseorang menghilang. Dalam kondisi normal, metode seperti itu mungkin akan menuai kritik keras. Namun dalam situasi darurat seperti sekarang, batas moral dan hukum menjadi kabur. Franz, yang semula menilai Lucia dengan hati-hati, mulai menaikkan pandangannya terhadapnya. Ia melihat seseorang yang bertindak dengan ketenangan dan pertimbangan matang, bukan dengan dorongan impulsif atau ambisi pribadi. Bagi Franz, itu sudah cukup untuk membedakannya dari kakaknya, seorang jenius yang mengandalkan intuisi liar dan naluri tak terduga. Lucia berbeda. Ia adalah bentuk disiplin dan stabilitas, sosok yang tidak mengancam tatanan, tapi justru memperkuatnya. Di momen itulah, Lucia pun menjelaskan hasil analisanya dengan menggunakan praktek langsung. Lucia mengetukkan tongkatnya 2 kali ke lantai, memancarkan cahaya hitam kecil seukuran koin 100 gild, dan menjelaskan langkah investigasi yang telah dilakukannya. Ketegangan memenuhi ruangan, terutama ketika penjelasan itu mengenai hilangnya 3 murid di Akademi Sihir. Mereka lenyap dari eksistensi, bukan karena diculik atau dibunuh, dan lokasi terakhir mereka adalah ruang kelas nomor 66, sebuah ruang lama yang kini digunakan sebagai gudang. Disinilah rumor ruang kelas hantu yang terkunci muncul. Konon ruang itu pernah dihuni roh seorang murid berbakat yang meninggal dalam keputusasaan, dan roh itu secara diam-diam mengajarkan sihir terlarang kepada murid terpilih, sihir yang mustahil dipahami bagi yang bukan magi, sehingga rumor ini terdengar masuk akal bagi sebagian orang. Sage Cluster menanggapi dengan tegas, menekankan bahwa semua itu hanyalah rumor. Ruang kelas nomor 66 hanyalah gudang penyimpanan sementara, tanpa barang berbahaya atau katalis langka. Penjelasan itu jelas, rasional, dan cukup untuk menenangkan sebagian besar anggota rapat. Franz, meski menghargai ketenangan Lucia, tetap mencatat satu hal,
Metode marker ini tidak mungkin diterapkan oleh pihak ksatria biasa. Ini adalah langkah cerdas yang tepat untuk situasi darurat, memanfaatkan kecerdikan dan sihir orisinal tanpa menempatkan warga sipil dalam bahaya langsung. Nilai strategisnya jelas, lebih aman dan efisien dibandingkan metode konvensional. Para pengawas yang hadir, termasuk komandan ksatria dan profesor akademi, bisa merasakan kombinasi antara logika ilmiah dan misteri supranatural. Mereka semua tahu bahwa metode ini hanya mungkin terjadi karena kecerdikan dan kemampuan luar biasa dari pihak yang menciptakan marker. Disinilah terlihat ironi kekuasaan. Lembaga negara terbaik harus bekerja di bawah keterbatasan, sementara seorang individu, bahkan tanpa terlibat langsung, mampu menciptakan solusi yang melampaui kemampuan mereka. Ketika laporan selesai, Franz menatap Lucia dengan campuran kekaguman dan kewaspadaan. Ia tahu satu hal, jika kakaknya, Tausentrix, yang mengawasi situasi ini, insiden ini akan terpecahkan lebih cepat, bahkan mungkin tanpa meninggalkan jejak kesalahan. Namun, di tangan Lucia, laporan ini tetap cukup untuk memberikan titik terang dan memberi mereka kesempatan menilai situasi dengan rasional. Di balik semua itu, ketegangan tak hilang. Hilangnya murid-murid ini dan keterkaitan dengan rumor memperlihatkan bahwa kekaisaran sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih rumit dari sekadar masalah akademik. Setiap keputusan harus diambil dengan hati-hati, karena satu langkah salah bisa menimbulkan konsekuensi yang luas, bahkan bagi institusi yang paling kuat sekalipun. Laporan Lucia selesai, meninggalkan keheningan yang tegang di ruangan itu. Franz menatap marker sihir yang dipaparkan di hadapannya, menyadari satu hal, kecanggihan metode ini memang luar biasa, tapi sama sekali tidak menjawab pertanyaan inti. Mengapa rumor-rumor ini bisa muncul dan menyebar begitu cepat? Ketiganya lenyap dari eksistensi, dan meskipun marker memberikan titik awal, kekosongan informasi tetap menimbulkan kegelisahan. Sementara itu, Sage Cluster memandang ruangan dengan tatapan penuh pertimbangan. Ia menyadari bahwa di balik laporan rapi Lucia, ada fenomena yang lebih besar sedang bergerak, sesuatu yang menembus batas logika para pengawas, ksatria, dan peneliti sekalipun. Guru besar ini perlahan mengangkat suaranya, menegaskan fakta yang sejalan dengan temuan Lucia. Akademi Sihir Zebrudia adalah institusi terhormat, siswa maupun pengajarnya elit, dan tidak ada catatan kematian akibat bakat yang tak diakui. Artinya, semua cerita tentang roh, ruang rahasia, atau murid yang tersesat hanyalah rumor belaka. Namun, Franz menahan napas panjang. Apa yang dikatakan saja memang masuk akal, tapi tidak mampu menjawab rasa takut yang mulai merayap di masyarakat. Butik yang katanya menelan pengunjung, lorong sempit yang disebut labirin monster, kolam misterius, cermin iblis, semua itu, jika ditelusuri, ternyata biasa saja. Meski demikian, warga yang polos mulai menghubungkan insiden penculikan mistis dengan cerita-cerita itu, menciptakan ketakutan yang nyata. Disinilah letak paradoksnya. Logika akademik dan metode marker yang brilian dari Lucia mampu memberikan titik terang, tapi tidak bisa memadamkan bayangan rumor yang telah tumbuh dan merasuk ke dalam pikiran masyarakat. Setiap penjelasan rasional bertemu dengan ketidakpastian yang tak terlihat, dan setiap keberhasilan investigasi menciptakan ketegangan baru di antara para pengawas dan petinggi kekaisaran. Kekacauan, meski belum eksplosif, mulai terasa di udara ibu kota. Franz dengan kepalanya menunduk, menyadari bahwa laporan Lucia dan konfirmasi Sage hanyalah langkah pertama. Jika fenomena ini terus berlanjut tanpa ditemukan akar penyebabnya, tidak ada jaminan bahwa kekaisaran bisa menahan gelombang kepanikan yang perlahan menguat.